warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 landasan pendidikan akan mempresentasikan tentang landasan filosofis pendidikan. Perkenalkan, nama saya Davina Huwaida dengan NIM 2509591, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Frida Pardapati dengan NIM 2508564, absen 21. Perkenalkan, nama saya Indi Supadi Putri dengan NIM 2507955, absen 26. Saya Rasya Aulia dengan NIM 2509609, absen 37. Selamat menonton! Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya. Pendidikan memberi pengaruh yang besar bagi manusia agar mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang baik dengan sesamanya sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan mudah. Idealnya, pendidikan sudah diberikan sejak dini supaya nilai yang ada di dalam pendidikan tersebut semakin mudah diterapkan di usia muda. Pengertian landasan. Landasan merupakan dasar pijakan, tumpuan atau titik tolak yang menjadi acuan dalam melaksanakan suatu aktivitas atau sistem, termasuk dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, landasan berfungsi sebagai prinsip dasar dan konsep fundamental yang menjadi pedoman utama dalam praktik pendidikan agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Pengertian filosofi. Filosofi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang artinya cinta, dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Menurut makna filsafat, dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Untuk mencapai hal tersebut, masing-masing filosofi memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula kajian yang dijadikan objek telaah akan berbeda sejalan dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu. Peran landasan filosofis pendidikan. Pertama, dalam aspek tujuan pendidikan, yaitu menentukan arah pendidikan seperti manusia beriman, berilmu, berakhlak, demokratis, dan bertanggung jawab. Kedua, dalam aspek kurikulum, menjadikan dasar dalam merumuskan isi, struktur, dan nilai dalam kurikulum, menentukan mata pelajaran, bahan ajar, serta kompetensi yang relevan. Ketiga, dalam aspek proses pembelajaran, memberi pedoman dalam pemilihan metode dan strategi pembelajaran, menentukan apakah pembelajaran berpusat pada guru atau siswa. Keempat, aspek peserta didik, membantu memahami hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan spiritual, membentuk karakter moral dan kepribadian peserta didik. Yang kelima, aspek pendidik atau guru, memberi landasan etika profesi guru. Guru bukan sekedar pengajar tetapi pendidik, teladan, dan pembimbing moral. Keenam, aspek nilai dan karakter, menjadi dasar penanaman nilai religius, etika, budaya, dan kemanusiaan, membentuk pribadi yang berkarakter kuat. 7. Aspek sosial dan kebangsaan, membekali peserta didik agar sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab, membantu menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjaga jati diri bangsa. Dan terakhir, aspek evaluasi pendidikan, memberi ukuran apakah pendidikan sudah sesuai dengan tujuan ideal, bukan hanya mengevaluasi hasil akademik, tapi juga perkembangan moral dan sikap. Tujuan landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, membela hak atas pendidikan untuk semua tanpa kecuali. Yang kedua, pendidikan berjalan sebagaimana mestinya untuk memajukan orang dan mencegah mereka dieksploitasi untuk hal-hal negatif. Yang ketiga, menginspirasi serta mengarahkan para pendidik dalam menjalankan ide-ide pengembangan pendidikan secara lebih mendalam. Yang keempat, membantu para pendidik dalam mengembangkan nilai-nilai positif. Yang terakhir, pendidikan adalah hak tanpa syarat bagi semua orang. Manfaat filosofis pendidikan. Pertama, memberikan pedoman agar pendidikan tidak berjalan tanpa tujuan. Kedua, menentukan kompetensi apa yang diharapkan dari peserta didik. Ketiga, menanamkan nilai kebenaran, keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Keempat, memberi arahan bagi guru dalam memilih strategi, metode, dan media yang tepat. Kelima, menjadi dasar untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik maupun efektivitas sistem pendidikan. Keenam, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, menjembatani antara
teori dan praktik dalam dunia nyata. Fungsi landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, menanamkan nilai serta karakter pada peserta. Kedua, menciptakan pola kerja dan pola pikir yang selaras di dunia pendidikan. Yang ketiga, membantu mengarahkan arah dan karakteristik kurikulum. Yang keempat, menguatkan fondasi sistem pendidikan menjadi lebih berkualitas. Yang terakhir, membentuk nilai, tujuan, dan pandangan hidup dalam pendidikan. Kesimpulan, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang berfungsi sebagai dasar bagi studi dan praktik pendidikan. Melalui pemahaman tentang landasan ini, pendidikan dapat diarahkan untuk memastikan hak semua individu, pemerataan kualitas pendidikan, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Landasan filosofis memberikan pedoman untuk arah belajar, karakteristik kurikulum, dan pengembangan nilai-nilai positif pada siswa. Selain itu, landasan ini mencakup berbagai pendekatan seperti idealisme dan pragmatisme, serta mempertimbangkan aspek religius, hukum, deskriptif, dan preskriptif, sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia.